quote-quote di Google guys. Betapa bodohnya manusia. Dia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya. Jadi masa lalunya itu masa kininya. Masa kini yang dihancurkan karena takut dengan masa depan. Ketika masa depan sudah terjadi, dia menangisi masa lalu. Kenapa aku belum menghancurkan masa lalu karena masa kini? Ya seperti itu ya. Dari quote-nya Ali bin Abi Thalib sih. Lagi. Dan setelah kamu menyelesaikan sholat, ingatlah Allah berdiri. Allah sambil berdiri, duduk atau berbaring di sisimu. Tetapi ketika kamu merasa aman, tegakkan kembali doa secara teratur. Sungguh doa yang ditetapkan atas orang-orang percaya. Sebuah dekret waktu tertentu. Surat An-Nisa ayat 103. Tidak ada wanita di belakang seorang pria hebat. Wanita itu ada di sampingnya, ia ada bersamanya, bukan di belakangnya. Isakarmu lah. Jadi ini quote-quote ini kan, setiap pria hebat selalu ada wanita di belakangnya. Iki membantah kita iki. Karepmu di belakang, di samping, di depan kayak enggak ngeriwui gitu. Hijrah itu berat, tapi di dalamnya ada rasa nikmat. Ya, karena hidup hanya sesaat, jadilah manusia yang bermanfaat. Ya. Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, dia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kata Ibnu Qayyim, bayangan ini dikejar gak kena ya. Tapi kita membelakangi, dia akan mengikuti. Itu kalau bayangan. Kalau dia ada masuk dunia itu delok-delok sih dunia apa masuk dulu. Kadang ketika kita membelakangi, dia malah kabur juga ada ya. Jadi gak mestian. Berikan hatimu kepada Allah, maka Allah akan memberikannya kepada seorang yang betul-betul layak untuk mendapatkannya. Cinta-cinta ngono kae lagi. Sebab ikhlas itu tak terucap, sedangkan sabar itu tak berujung. Ujung kesabaran adalah kesabaran. Untuk tidak sabar juga membutuhkan kesabaran. Ikhlas tak berucap, ikhlas tak terucap, sabar tak berujung. Ya, menahi rencana Allah dulu. Rencana Allah lebih baik dulu tekanlah syahadat barang. Ini kadang mulai syahadat ya angel. Di mau. Rencana Allah lebih baik dari rencanamu. Tetap kelak berjuang dan berdoa hingga kau akan menemukan bahwa ternyata Allah memberikan yang terbaik untukmu. Ya, tikon yakin ya. Dari Ali bin Abi Thalib, jika Allah mengabulkan doaku maka aku bahagia, tapi jika Allah tidak mengabulkan doaku maka aku lebih bahagia, karena yang pertama adalah pilihanku, sedang yang kedua adalah pilihan Allah. Ali bin Abi Thalib ya kuno kenal Gusti Allah tenanan. Cedak karo Nabi, jadi babul ilmi. Wajar nih ucapan nih kayak ngono. Ora 30 malah seneng. Sabil Gusti Allah. Wong saiki ngomong kayak ngono ya dikira ning gombal. Ya sepatune kuwi liburan tok, patune ini kan. Ora 30 kok luwih bahagia ya. Hanya untuk menutupi kesedihan tok, untuk hiburan tok ngono saiki. Sekarang kan gitu kan. Ya. Lagian juga kita nggak ada yang pernah ketemu Nabi langsung gitu.
Bilal itu seorang marbot, seorang muadzin, pernah diangkat jadi pegawainya siapa itu Khalifah siapa. Beliau tidak mau karena apa? Alasan Bilal dengan menjadi muadzin itu, Nabi pernah berkata kepada Bilal, aku melihat sandalnya Bilal di surga. Sandal lewa ini surga pemane Bilal kan gitu. Karena apa? Dia menjadi marbot, orang yang ngurusi masjid, tukang adzan gitu kan. Ya, pikirnya Bilal, ya kalau dengan ini saja sudah bisa membuatku sampai ke surga, ya ngapain harus cari-cari jabatan lain kan gitu. Ya itu kalau nabinya masih ada, kita bisa ngomong seperti itulah. Sekarang gimana ini bersandar apalagi ucapan Ali bin Abi Thalib seperti ini. Tapi ya diambil hikmahnya. Jika Allah mengabulkan doa aku bahagia, tapi tidak mengabulkan aku lebih bahagia. Kelasnya terlalu tinggi untuk zaman sekarang ini. Pilihan Allah. Sekarang kan berdoa ya bedane Gusti Allah nuruti aku lah ngono. Wong bahagia. Bahkan sekarang kan dijadikan sebagai parameter keberhasilan seseorang atau parameter ridhonya Allah kepada seseorang adalah ketika orang itu doanya terkabulkan, hajatnya tercapai, hasil maksud kan gitu. Doanya kan pasti hasil maksud semua ya Allah. Oke, lanjut. Jangan berhenti jadi baik, karena fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat darah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Imam Syafi'i. Karena dunia, karena akhirat itu kepastian cocok untuk hati. Dunia ketidakpastian di tangan saja, supaya tidak ada harapan yang bisa menghancurkan hati. Kalau di tangan kan letaknya kekuatan. Kita mau diwolak-walik seperti apa, kalau tangan kita main kuat, ya dia akan tambah kuat, tangan terlatih. Ini hati diajak berbolak-balik capek dia. Kematian di pelupuk mata, ya tidak merasa hidup itu panjang gitu. Imam Syafi'i. Istighfar itu pintu pertolongan Allah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitan, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi hubungan dengan doa kabul ya, seperti itulah, kira-kira seperti itu.